Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irsulandari, biasa dipanggil Irsa, dengan NIM 45224052 dari kelas 2B D4 AB. Di sini saya akan mempresentasikan naskah tentang kredit. Halo semuanya, hari ini kita akan bahas topik yang sangat dekat dengan kehidupan ekonomi kita sehari-hari, yaitu kredit. Mulai dari apa itu kredit, unsur-unsurnya, sampai cara bank menghitung bunga dan menilai apakah seseorang layak dapat pinjaman, tujuannya supaya kita paham. Kredit itu bukan sekedar utang, tapi punya peran besar dalam menggerakkan ekonomi. Baik, yang pertama, apa itu pengertian kredit? Kredit secara sederhana adalah penyediaan uang atau tagihan yang dilakukan oleh pemberi kredit kepada penerima kredit berdasarkan perjanjian. Jadi ada dua pihak kredit, yaitu kredit dan debitor. Kredit percaya bahwa debitur akan mengambilkan uangnya sesuai waktu yang disepakati. Tanpa adanya kepercayaan ini, kredit tidak akan terjadi. Makanya di dunia perbankan sebelum kredit itu dikasih ada proses analisis yang panjang. Kredit ini bisa berupa uang tunai, bisa juga berupa barang atau jasa, dan pembayarannya bisa ditunda. Yang kedua, unsur-unsur kredit. Agar bisa disebut dengan kredit, ada 7, yaitu ada pertama kreditor, yaitu pihak yang memberikan pinjaman. Kedua, debitur, pihak yang menerima pinjaman. Ketiga, kepercayaan, ini fondasi utamanya. Keempat, perjanjian biasanya dituangkan dalam kontrak supaya ada kekuatan hukum. Kelima, jangka waktu. Tidak ada kredit yang tanpa batas waktu. Keenam, risiko. Setiap kredit pasti ada risiko gagal bayar, yaitu yang ketujuh, yang terakhir, balas jasa. Balas jasa ini biasanya kita kenal sebagai bunga. Bunga ini jadi keuntungan buat kreditor sebagai kompensasi atas risiko dan waktu yang diberikan. Yang ketiga, ada manajemen perkreditan. Manajemen perkreditan adalah seluruh proses pengelolaan kredit dari awal sampai selesai. Dimulai dari perencanaan, siapa target pasar kreditnya, berapa besar risikonya, lalu proses pemberian kredit mulai dari pengajuan, analisis, sampai pencarian dana. Setelah cair, ada proses pengawasan. Bank harus memastikan debitur pakai uangnya sesuai tujuan dan mampu membayar. Yang terakhir, proses penyelesaian kredit. Kalau lancar, selesai. Kalau bermasalah, masuk ke proses penyelamatan. Manajemen yang baik bikin kredit aman, lancar, dan menguntungkan buat bank. Yang keempat, tujuan fungsi kredit. Kredit punya peran penting buat ekonomi. Tujuan utamanya ada 5. Pertama, meningkatkan daya guna uang. Uang yang menganggur di bank bisa disalurkan jadi kredit yang produktif. Kedua, memperlancar peredaran uang. Ketiga, meningkatkan produksi barang karena melakukan usaha dapat modal untuk ekspansi. Keempat, meningkatkan pendapatan nasional karena produksi naik, lapangan kerja terbuka. Kelima, kredit berfungsi sebagai alat stabilitas ekonomi. Lewat kebijakan kredit, pemerintah bisa mengandalkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Jenis-jenis kredit. Kredit dibagi berdasarkan tujuannya. Ada 5 jenis utama. Pertama, kredit investasi, ini untuk membiayai investasi jangka panjang. Contohnya beli mesin, bangku pabrik, atau beli ruko. Tenornya biasanya panjang, 3-10 tahun. Kedua, kredit modal kerja, dipakai untuk kebutuhan operasional sehari-hari, seperti beli bahan baku, bayar gaji karyawan. Tenornya pendek, biasanya 1 tahun dan biasanya diperpanjang. Ketiga, kredit konsumsi, ini yang paling dekat sama kita, seperti KPR untuk membeli rumah, KKB untuk beli mobil, dan kartu kredit. Keempat, kredit produktif. Kredit yang dipakai untuk usaha yang menghasilkan pendapatan, jadi bisa dipakai buat bayar kreditnya. Kelima, kredit perdagangan, khusus untuk membiayai kegiatan jual beli barang dan jasa.
Jaminan kredit. Jaminan kredit adalah aset yang diserahkan debitur sebagai bentuk kepastian pelunasan. Kalau debitur gagal bayar, bank punya hak untuk menjual jaminan ini menutup utang. Jaminan bisa berbentuk benda berwujud seperti rumah, mobil, atau tanah. Dan mesin bisa juga berbentuk benda tidak berwujud seperti piutang atau saham. Ada dua jenis jaminan, kebendaan dan perorangan. Jaminan kebendaan lebih umum dipakai karena nilainya jelas dan bisa diikat secara hukum. Fungsi jaminan ini bukan buat disita, tapi buat memberi rasa aman ke bank. Analisis kredit. Sebelum kredit disetujui, bank melakukan analisis menggunakan prinsip 5C. Ditambah 1C, ini standar internasional. Yang pertama, character. Bank cek karakter calon debitur, apakah jujur, bertanggung jawab, punya riwayat kredit buruk atau tidak. Yang kedua, kapati, kemampuan bayar dilihat dari penghasilan, arus kas usaha, dan rasio utang terhadap pendapatan. Ketiga, kapital, berapa modal yang dimiliki debitur, semakin besar modal sendiri, semakin kecil resiko bank. Yang keempat, kolateral, nilai dan jenis jaminan yang diberikan. Yang kelima, division, kondisi ekonomi makro dan industri, tempat debitur berusaha. Keenam, kontrait, hambaran atau batasan yang mungkin menghalangi usaha debitur seperti regulasi atau izin. Kualitas kredit. Setelah kredit berjalan, bank akan memantau kualitasnya. Kualitas kredit dibagi jadi 5 kategori sesuai aturan OJK. Pertama, lancar, debitur bayar pokok dan bunga tepat waktu. Kedua, dalam perhatian khusus ada terdapat 1-90 hari. Ini tanda awal potensi masalah. Ketiga, kurang lancar, telat 91 hari sampai 120 hari. Keempat, diragukan telat 121 sampai 180 hari. Kelima, macet telan lebih dari 180 hari atau usaha debitur sudah bangkrut. Kategori ini penting karena memengaruhi beberapa besar dana cadangan yang harus disiapkan oleh bank. Pembinaan, penyelamatan, dan penyelesaian kredit. Kalau kredit mulai bermasalah, bank tidak langsung menyita jaminan, yaitu ada tahapannya. Tahapan pertama, pembinaan, bank memberi saran, pendamping, bahkan restrukturisasi jadwal pembayaran agar debitur bisa bangkit. Tahap kedua, penyelamatan. Kalau pembinaan gagal, bank berusaha menyelamatkan kredit agar tidak jadi macet. Bisa dengan penambahan fasilitas atau perubahan persyaratan. Tahap ketiga, penyelesaian. Kalau semua cara gagal, bank akan melakukan penyelesaian melalui penyelenggaraan jaminan atau jaluran hukum. Tujuannya minimalkan kerugian. Perhitungan base sliding rate. Sebelum dikasih bunga ke nasabah, bank menghitung dulu base sliding rate atau BLR. Ini adalah suku bunga dasar minimal yang wajar diberikan. Rumusnya BLR. Biaya dana, premium resiko, biaya operasional. Margin keuntungan. Biaya dana adalah bunga yang dibayar bank ke nasabah penabung, premium